على الإيمان والإسلام اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم الدين أيها الحاضرون والحاضرات رحمكم الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Awal langkah senantiasa kita bertobat kepada Allah. Kita sadar diri kita penuh dengan dosa, akan mengakibatkan siksa, bahkan su'ul khatimah, bahkan bisa meninggal dalam keadaan kafir. Maka oleh sebab itu senantiasalah bertaubat kepada Allah sehingga Allah tuntun kepada jalan taubat. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Perintah Allah uzkuruni azkurkum, nasullah fanasiyahum. Ingat saya ingat kamu. Mereka yang melupakan Allah, Allah akan melupakan mereka itu. Perbanyak mengingat Allah sehingga kasih sayang Allah selalu dicurahkan kepada kita. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Perintah Allah kepada kita untuk selalu menyelawati Rasulullah SAW. Dan alhamdulillah sekali kita selawati Rasul, man shalla alaihi marratan wahidatan sallallahu alaihi asyara marrah wa usalli alaihi asyara marrah. Siapa yang menyelawati saya sekali saja, Allah selawati dia 10 kali, saya juga menyelawatinya 10 kali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebagaimana terinspirasi saya oleh guru kita Tubul Kaini, di mana pada tahun 2 tsunami ada kedatangan Dr. Mehmet Ramli yang beliau membuat penelitian kenapa meninggal manusia 350.000 orang lebih korban daripada peristiwa musibah tsunami. Rakyat Aceh nggak banyak yang gila. Jadi hasil penelitian bahwa disebabkan rakyat Aceh akidahnya sudah bagus. Penyebab bagus akidah itu karena pondasi dasar bagi umum orang kampung itu ada ngaji kitab Masailal Muhtadin. Sudah kita bahas di minggu yang lalu. Maka dengan sebab itu saya bilang kepada tu, nggak apa-apa kita tamatkan kitab Masailal Muhtadin supaya paling kurang ada pondasi bagi rakyat Aceh di Kupinanggero dan yang nonton Kupinanggero dan yang ngaji di kampung-kampung. Namun minggu lalu itu kita mulai tidak resmi kali. Minggu ni kita buka dengan resmi. Jadi mula kitab oleh guru kita bersama yang kita kenal di dalam YouTube, TikTok, Instagram, iaitu Kiai Haji Idrus Ramli. InsyaAllah kita berharap mengawali kitab Masailal ni oleh beliau diberkahi Allah. Amin. Dan kita pasti didoai oleh Syekh Baba Daud Rumi sebagai pengarang, yang guru beliau adalah Syekh Abdul Rauf Al-Fansuri. Semoga doa-doa beliau juga membahana di kita semua. Amin. Namun kalau dibaca mukadimah oleh Kiai, lama kali itu, selesai hari ini nggak bisa pulang Ustaz. Udah. Jadi ini langsung pada note yang sudah dipilih beliau sendiri. InsyaAllah akan beliau baca dan kita terima. Kemudian daripada itu kita insyaAllah khatamkan Masailal Muhtadin ini. Saya upayakan semua bisa baca dan bisa ngajar. Paling kurang kita jadi guru untuk anak kita sendiri. Jangan anak kita gurunya semua orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin karena mengenang waktu dah tepat, kita persilahkan kepada guru kita Kiai Haji Idrus Ramli untuk membacakan kitab. Bagi yang enggak ada, download di Google, di Play Store, kitab Masailal Muhtadin. Kalau tidak download game saja. Wallahu a'lam bishawab. Dah. Jadi download kitab Masailal, buka di halaman pedum tu. Halaman 12 ya. Kiai baca, beliau ikut baca, baru disuruh baca. Kiai baca, kami ikut baca. Sama-sama ada baca apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kita akan membaca kitab Masailul Muhtadi li Ikhwanil Muhtadi, karangan katibnya Syekh Abdul Rauf Ansuri. Ini beliau namanya gak disebutkan, li ahadi afadil ulama'il Melayu, salah satu ulama Melayu yang afadil, yang utama. Memang orang-orang dulu itu karena ikhlas, menjaga keikhlasan, gak ingin dikenal namanya. Yang penting amalnya jalan. Amalnya jalan, nama gak penting diketahui orang. Itu ulama-ulama kita dulu. Nah, ini bahasan yang dipilih tadi oleh teman-teman, oleh Tengku Jim, Tubul, dan lain-lain. Halaman 12. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi amin fid dharain amin. Soal. Jika kita ditanyai orang, berapa perkara yang membinasakan Islam itu? Jawab. Bahwa yang membinasakan Islam itu 4 perkara. Pertama, berbuat suatu dengan tiada diketahui. Kedua, diketahui tetapi tiada dikerjakan. Ketiga, tiada tahu serta tiada mau belajar. Keempat, mencela akan orang berbuat baik serta diharuskan dan diperingan-ringankan pada pekerjaan. Nah, ini saudara, 4 perkara yang menyebabkan Islam itu rusak. Apa saja? Yang pertama, berbuat suatu yang tiada diketahui. Artinya beramal tanpa ilmu. Yang dikerjakan gak ada ilmu. Karenanya ilmu ini memang tonggak perjuangan meninggikan agama Allah, agama Islam. Islam itu tegak dengan ilmunya para ulama. Jadi tegaknya Islam itu dengan ilmunya para ulama. Dan ilmu itu perlu belajar. Jadi berbuat tanpa ilmu itu merusak terhadap Islam. Karena di dalam Islam itu semua perbuatan ada aturannya. Dan aturan itu diketahui dari ilmu. Itu di dalam Islam ya. Berbuat harus ada ilmu. Kemudian yang kedua, diketahui tetapi tiada dikerjakan. Jadi yang beramal, yang pertama yang beramal gak punya ilmu. Yang kedua yang punya ilmu gak mau beramal. Tahu kalau itu sunnah gak dikerjakan, tahu itu wajib gak dikerjakan, tahu itu haram malah dikerjakan. Maka Islam akan rusak, akan binasa. Ketiga, tiada tahu serta tiada mau belajar. Gak tahu, gak mau belajar. Maka Islam tidak maju-maju.
Islam menjadi rusak karena yang nggak tahu nggak mau belajar, maunya mengajar. Sudah nggak tahu maunya mengajar. Karenanya di dalam Islam itu amal ibadah seseorang tergantung kapasitasnya. Kalau orang alim, ibadah yang paling afdol itu mengajar. Dia mengajar, menyebarkan ilmu, pahalanya lebih besar daripada mengerjakan sholat sunnah satu malam. Itu orang alim. Karena agama ini tegaknya dengan ilmu. Yang bodoh, ibadah yang paling afdol bagi orang bodoh belajar, mengaji. Jangan mengajar. Kadang-kadang ya zaman sekarang ini bolak-balik. Ada orang dari muda gak pernah ngaji, lalu setelah dewasa terjun di dunia artis. Kemudian entah karena gak laku atau apa, dia bertaubat, hijrah, lalu jadi ustadz mengajar. Wah, enak sekali ini. Ini rusak agama saudara. Agama menjadi rusak. Ini 3 perkara ini ya. Nah, kalau orang kaya itu ibadah yang paling afdal bersedekah. Itu ibadah yang paling afdal, bersedekah. Orang kaya itu gak perlu rajin-rajin bolak-balik umroh tiap bulan, tiap apa. Sementara tetangganya gak pernah dapat apa-apa dari dia. Saudara-saudaranya gak dikasih apa-apa dari dia. Ulama-ulama sekitarnya gak diperhatikan, bolak-balik umroh. Gak afdol itu. Yang afdol itu ya memang bersedekah. Itu orang kaya. Kalau orang miskin, yang afdol berzikir. Itu orang miskin. Nah, kalau pejabat, yang afdol itu menegakkan keadilan, melayani rakyat. Dan ini jangan dibolak-balik. Ada bangunan masjid, yang kaya gak mau nyumbang, yang nyumbang yang miskin-miskin, lama masjidnya mau jadi. Nanti yang mengajar yang gak punya ilmu, yang punya ilmu gak mengajar, rusak umatnya. Ini terjadi ya di zaman akhir. Kemudian yang keempat, mencela akan orang yang berbuat baik. Orang majelis zikir apa zikir itu? Dicela. Serta diharuskan dia menganggap boleh mencela itu dan menganggap enteng dan diperingan-ringankan pada pekerjaan. Dianggap gak ada apa-apa. Mencela orang-orang yang berbuat baik, mencela dayah, mencela pondok pesantren. Ini karena kemarin ada musibah ya, pondok pesantren ambruk. Banyak yang mencela dayah, pondok-pondok loh. Ini kalau orang gak ada ilmu. Makanya perlu belajar ilmu saudara-saudara. Dan di zaman akhir ini banyak terjadi kesesatan itu karena minim ilmu. Orang berfatwa tanpa ilmu. Biasanya yang diutamakan hafal Al-Quran, fasih baca Quran, hafal atau hafal surat-surat panjang lalu jadi imam. Ilmu gak ada. Ini berbahaya. Bahaya zaman sekarang. Sehingga berkembangnya aliran-aliran sesat itu karena tiada ilmu. Dan aliran-aliran sesat itu merusak iman saudara. Jangan dikira faham-faham di luar ahlus sunnah macam Wahabi itu cuma sesat. Itu ajarannya bukan cuma sesat tapi kufur. Di dalam hadis riwayat Ibnu Hibban dalam sahihnya,
dari Sayyidina Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama atakhawwafu 'alaikum rajulun qara'al Qur'an." Sesungguhnya sesuatu yang aku khawatirkan pada kamu adalah laki-laki yang baca Quran. Baca Quran itu bagus, ibadah paling afdal, tapi ini Rasulullah khawatir. Oh, berarti ini ada masalah dengan orang ini. Dia bagus hanya Qur'annya saja. Hatta idza ru'iyat bahjatuhu alaih, hingga ketika orang ini kelihatan indah karena Al-Qur'an. Kok indah karena Al-Qur'an? Hafal Al-Qur'an, bacaannya fasih, suaranya merdu jadi imam. Jamaahnya senang. Wasara rid'an lil Islam, dia juga menjadi penolong Islam. Kok penolong Islam? Mungkin dia mendirikan dayah tahfidzul Qur'an, bangun masjid, ngajar Al-Qur'an, mengajak orang bertaubat, sholat berjamaah. Setelah begitu, ghayyarahu ila ma sya'allah, orang ini merubah ajaran Al-Qur'an pada apa yang Allah kehendaki. Fansalakha minhu, dia melepaskan dirinya dari Al-Qur'an, wa nabadhahu wara'a dhahri, Al-Qur'an dilempar jauh-jauh ke belakang. Fasa'a ila jarihi bis-saif, lalu dia menyerang tetangganya dengan pedang. Tetangganya dibunuh. Mengapa dibunuh? Waramahu bisyirki, dia menuduh tetangganya telah syirik. Sebagian sahabat bertanya, ayyuhuma aula bisyirki ya Nabi Allah, siapa dari keduanya yang lebih berhak dianggap syirik hai Nabi Allah? Ar-rami amil marmi, yang menuduh atau yang dituduh? Rasulullah SAW menjawab, balir rami, justru yang menuduh syirik yang lebih berhak dianggap syirik. Nah, ini sifatnya siapa? Qur'annya bagus, suaranya merdu, ibadahnya rajin, ngajak orang kembali pada agama, tapi karena gak punya ilmu, ajaran agama dirubah. Yang tidak syirik dia syirikkan. Yang beriman dibilang orang musyrik, yang musyrik dibilang orang beriman dan bertauhid. Setelah tetangganya disyirikkan, dia bunuh dia. Ini sifatnya siapa? Siapa? Wahabi. Jadi Wahabi ini saudara mensyirikkan orang, merubah Al-Quran. Dan kata Rasulullah, Wahabi yang lebih berhak dianggap syirik, artinya kufur. Mengapa? Ini bahaya tauhid 3 Wahabiyah. Karena di sekolah-sekolah di mana-mana masih di pelajaran akidah akhlak diajarkan tauhid 3, rububiyah, uluhiyah. Itu kufur saudara. Mengapa kufur? Karena tauhid rububiyah versi Wahabi. Rububiyah itu artinya al-i'tiraf bi anna khaliqal makhluqat wa mudabbiraha wa malikaha huwallah. Pengakuan bahwa yang menciptakan alam jagat raya, yang mengatur dan yang memiliki adalah Allah. Apakah salah ini? Gak salah. Memang yang menciptakan alam jagat raya, yang mengatur dan memiliki adalah Allah. Salahnya ketika pengertian ini dikapling sebagai makna khusus rububiyah. Itu salah. Mengapa? Karena ini juga maknanya uluhiyah. Kok dikapling-kapling cuma miliknya rububiyah? Ini salahnya. Salahnya yang kedua, Wahabi beranggapan orang musyrik seperti Abu Jahal, Abu Lahab, orang Hindu, orang Buddha, para penyembah berhala, itu sebenarnya bertauhid dan beriman rububiyah. Mereka menyembah berhala, gak punya keyakinan kalau berhala itu mendatangkan manfaat dan menolak madarat. Itu hanya sebagai wasilah. Ini kata Wahabi. Ini jelas salah saudara, bertentangan dengan Al-Quran. Karena di dalam Al-Quran dijelaskan kesyirikan orang musyrik. Wattakhadhu min dunillahi alihatan liyakunu lahum izzah. Orang-orang musyrik menjadikan selain Allah berhala-berhala sebagai Tuhan yang disembah.
Mengapa mereka menyembah berhala? Agar berhala-berhala itu menjadi kemuliaan bagi mereka. Artinya apa? Orang musyrik mengharapkan pertolongan, kemenangan, mengharapkan rezeki dari berhala. Artinya mereka memang syirik saudara pada berhala itu. Tapi kata Wahabi, enggak syirik. Artinya apa? Tauhid rububiyah Wahabi bertentangan dengan Al-Quran. Dalam ayat lain, wattakhadhu min dunillahi alihatan la'allahum yunsurun. Orang-orang musyrik menjadikan selain Allah berhala-berhala sebagai Tuhan yang disembah karena berharap pertolongan. La'allahum yunsurun, barangkali mereka ditolong oleh berhala itu. Artinya orang musyrik itu berharap dan beriktikad berhala bisa menolong. Orang musyrik menyembah berhala bukan sekedar wasilah, memang punya i'tikad itu. Ini saudara, tapi oleh Wahabi dipuji-puji. Orang musyrik tauhidnya bersih, imannya bersih, bahkan lebih bersih daripada imannya orang Aceh. Kata Wahabi ya. Artinya memang bahaya. Ajaran Wahabi itu kufur. Sampai di dalam Al-Quran ya, orang-orang musyrik itu dikatakan oleh Allah, wa yukhawwifunaka billadzina min dunih. Orang-orang musyrik itu Muhammad menakut-nakuti dengan Tuhan-Tuhan selain Allah. Jadi karena Nabi mencela berhala-berhala, hai orang musyrik, ngapain kalian menyembah berhala Lata Uzza? Itu tiada berguna, gak mendatangkan manfaat, gak bahaya. Akhirnya apa kata orang musyrik? Awas kamu Muhammad, nanti kamu dibuat gila sama Lata Uzza, dirusak akalmu oleh Lata Uzza, dibuat sakit, dibuat mati. Artinya orang musyrik itu memang syirik saudara. Jangan dibilang gak syirik. Karenanya kalau ada orang mendirikan lembaga Wahabi, diingatkan, kamu ini lembaga apa ini? Kita ini orang beriman, jangan menyebarkan kekufuran. Karena akidah mereka akidah kufur. Tauhid rububiyah mereka ini bertentangan dengan Al-Quran, mendustakan terhadap Al-Quran. Waraddun nusus kufrun, takdzibul Quran kufrun. Mendustakan Al-Quran itu hukumnya kufur. Jadi kalau orang Aceh sangat anti Wahabi, sudah pas itu. Karena memang ajarannya kufur. Orang-orang Wahabi mancing-mancing kita, Kiai, apakah Syiah itu Islam apa bukan? Saya bilang, Syiah Islam, apa gak kufur? Akidahnya kufur, akidah kamu kufur juga. Cuma kita gak mengkafirkan Wahabi. Mengapa? Mereka baca syahadat, syahadatnya sama, sholatnya sama, dan mereka gak tahu kalau ini salah, makanya mereka sesat aja. Tapi kalau setelah diberitahu gak mau meninggalkan tauhid rububiyah yang kufur itu, maka statusnya dia bisa menjadi murtad, menjadi kafir. Na'udzubillah min dzalik. Itu bahaya saudara tanpa ilmu. Nggak ada ilmu ini bahaya. Dan ini yang begini nggak ada ilmu ini bukan cuma yang Wahabi-Wahabi. Kadang yang Aswaja juga begitu. Puasa lebih dulu 2 hari, hari raya lebih dulu 2 hari, itu merusak Islam itu. Karena nggak sah. Kalau di sini 2 hari, tahun yang lalu hari raya di Jogja tanggal 25 Ramadan. Di mana itu? Di Gunung Kidul ya. Nah tokohnya itu ketika ditanya, loh kok sudah hari raya sekarang Mbah? Saya sudah nilpun Gusti Allah, katanya. Punya nomor teleponnya saudara, hebat. Ditangkap oleh MUI ya. Ya pokoknya aliran-aliran nyeleneh itu biasanya gak ada ilmunya saudara. Makanya kita ini harus belajar ilmu, datang ke kajian-kajian itu ya, kajian-kajian yang baca kitab, datangi itu. Ini bahayanya gak ada ilmu, beramal tanpa ilmu. Dan ini di masyarakat kita ini memang perlu
ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah terus dibumikan, disebarkan dan dipraktekkan. Dan jangan diberi peluang kelompok-kelompok di luar aswaja untuk berkembang itu. Ya kalau ada di sidang, diajak dialog ilmiah, insyaallah mereka itu nanti kalau mendengarkan hujah-hujah kita bisa bertaubat. Dan alhamdulillah dalam beberapa tahun terakhir ini isu-isu panas dari Wahabi Aceh sudah gak ada. Rupa-rupanya diawasi terus sama Tengku Jim sama Tubul ini. Gak ada isu-isu lagi itu, mungkin takut itu. Alhamdulillah. Nah ini saudara-saudara ya, dari keempat perkara ini yang merusak Islam. Dan merusak Islam ini bermacam-macam. Termasuk yang keempat, membid'ahkan orang. Itu merusak Islam itu, karena gak ada ilmu. Karena Wahabi ini orang-orang beramal soleh semua dibid'ahkan. Makanya mereka disebut Wahabi. Artinya wawasan hanya bid'ah. Wahabi. Apa saja bid'ah, dan itu gak bid'ah saudara. Amalan-amalan masyarakat kita dari dulu-dulu itu gak bid'ah. Biasanya mereka nanti pakai propaganda, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Loh, mereka ini kembali pada Al-Quran gak sungguhan. Maksudnya bukan kembali kepada semua ayat-ayat Al-Quran seperti yang ditafsirkan oleh para ulama. Karena kalau kita kembali kepada ayat-ayat Al-Quran seperti yang ditafsirkan oleh para ulama, amalan-amalan Ahlus Sunnah ada semua dalilnya dalam Al-Quran. Cuma mereka kali yang diambil cuma satu ayat. Ayat Al-Yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku sempurnakan bagimu agamamu. Semua pakai ayat ini. Lalu dibid'ahkan amalan orang. Kembali kepada hadis. Mereka ini gak sungguhan kembali pada hadis. Karena yang dimaksud kembali kepada hadis bukan kembali kepada semua hadis-hadis seperti yang difahami oleh ulama ahli hadis, bukan. Tapi kalau Wahabi biasanya kembali pada satu hadis saja, yaitu hadis kullu bid'atin dhalalah. Semua bid'ah adalah sesat. Semuanya diukur pakai kacamata hadis ini. Jadi di kacamatanya semua bid'ah sesat. Dan semuanya dianggap bid'ah, ya sesat. Nanti kalau ada orang beramal pasti tanya, Nabi tak pernah berbuat itu. Mana Nabi berbuat itu? Loh, ini namanya pertanyaan konyol. Mengapa? Ini namanya melokalisir pada sunnah fi'liyah. Nabi berbuat. Karena sunnah itu ada tiga. Ada sunnah fi'liyah, sunnah yang merupakan perbuatan Nabi. Sunnah qauliyah, ada sunnah yang merupakan sabda Nabi. Ada sunnah takririyah, sunnah yang merupakan penetapan Nabi. Wahabi ini bilang ngajak kembali kepada sunnah, sebenarnya yang diambil hanya sepertiga, yang 2/3 mereka buang. Kita ini ada semua dalil sunnahnya. Cuma kalau di sunnah fi'liyah gak ada, berarti itu sunnah qauliyah atau sunnah takririyah. Dan ini amalan apa saja saudara, ada dalilnya. Jangan dikira gak berdalil. Memang Wahabi ini payah. Ya karena mereka memang wawasannya sempit. Wawasan hanya bid'ah. Dan itu pun bid'ah dhalalah, gak ada bid'ah hasanahnya. Jadi tambah sempit lagi. Mereka juga disebut salafi. Salafi artinya salah fikir. Artinya orang-orang yang merupakan produk salah fikir. Itu salafi. Ahlus sunnah ini memang mengikuti sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu sunnah khulafaur rasyidin,
kemudian ajaran para sahabat. Jamaah artinya mengikuti ijma ulama, kemudian jamaah artinya merupakan golongan mayoritas. Ini ciri-ciri Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya kira ini saudara ya, syarah terhadap kitab Risalah Masailal Muhtadi li Ikhwanil Muhtadi. Selanjutnya agar dikomentari dan ditambah
mohon maaf, bukan salah kita, salah listrik. Ini entah sabotase entah enggak. Allahu a'lam bishawab. Saya baca ayat ini. Berdasarkan berita yang saya baca baru-baru ini di Serambi, Arab Saudi mengelontorkan dana 200 miliar untuk pembangunan gedung baru pada sebuah lembaga pengetahuan Islam dan Arab. Berdasarkan sumber yang saya dapatkan dari guru saya dan mahasiswa yang berkuliah di tempat tersebut, lembaga tersebut berpaham Wahabi. Oh, ini takut tulisnya Libya itu ya. Nah, jadi ada ini datang bantuan dari Arab Saudi 200 miliar untuk Aceh membangun kampus Libya di Aceh. Bagaimana menurut Kiai tanggapannya atau responnya? Gitu. Menurut saya itu berita buruk, berita yang tidak baik. Karena kalau itu terjadi, maka itu akan menyebarkan tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, yang berfaham tajsim, tashbih, dan takfir. Dan itu ajaran gak benar itu. Jadi berita buruk. Maka bagaimana? Ya harus ditolak. Ada diterima gedungnya, tapi kita yang mengisi. Fikihnya Syafi'i, akidahnya Ahlus Sunnah di situ. Jangan sampai Wahabi boleh mengembangkan ajarannya di situ. Saya kira begitu. Jadi kalau menurut Ustaz, gedungnya diterima, uangnya diterima, pengajarnya jangan. Tapi sulit saya rasa. Secara simbolis kita semua setuju nggak pembangunan kampus Libya di Aceh? Tidak semua? Insya Allah didengar oleh Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur dan Dinas Syariat insya Allah. Dan menurut berita yang sudah disampaikan oleh Tengkudin dan Tumuka ini, tadi malam sudah ada rapat dari Pak Gubernur dengan Raja Imam Masjid Raya Baitur Rahman Abu Bakar Basi menolak hal itu. Semoga itu terrealisasi insya Allah. Amin. Sakit kepala lalu minum obat, dia bilang yang menyembuhkan adalah obat, bukan Allah, maka kufur. Ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian wa may yaqul bil quwwatil muda'ati fadzaka bid'ayyun fala taltafiti. Siapa yang mengatakan bahwa sesuatu itu berpengaruh sebab kekuatan yang diberikan oleh Allah pada sesuatu itu, maka itu ahli bid'ah.
dan hukumnya sesat tidak kufur. Maksudnya bagaimana? Ada orang sakit kepala, minum obat lalu sembuh, lalu dia bilang, kok bisa sembuh? Ya karena Allah menciptakan kemampuan pada obat ini untuk menyembuhkan. Ini kalau menurut Asy'ariyah ini sesat. Kalau menurut Syahamah itu kufur. Jadi ada perbedaan masalah ini. Kemudian juga perbedaannya, Syahamah ini, Ahbash ini mengkafirkan Ibnu Taimiyah dan mengkafirkan orang yang tidak mengkafirkan Ibnu Taimiyah. Mereka mengkafirkan Wahabi dan mengkafirkan orang yang tidak mau mengkafirkan Wahabi. Padahal kita memerangi Wahabi agar mereka gak suka mengkafirkan. Ini kok malah terbawa mengkafirkan juga Ahbash ini. Ini diantara perbedaan-perbedaannya ya dengan kita. Tapi untuk materi-materinya membantah Wahabi itu bagus, data-datanya bagus, lengkap itu. Ini Syahamah. Dan tidak sedikit murid-muridnya Syekh Abdullah yang dulu aktif di Ahbash itu sekarang sudah keluar dan kembali kepada mazhab jumhur Syafi'iyah Asy'ariyah. Gak sedikit. Di internal mereka ini pecah. Sebagian dulu yang agak lama tinggal di Indonesia, Syekh Khalil itu sudah keluar dari Ahbash. Di antaranya. Jadi begitu ya masalah Ahbash. Wallahu a'lam. Jadi di Banda Aceh itu juga ada akidah Syahamah, juga pengikutnya ada di Kupinang Gerau. Ya? Nah, saya tahu rahasia itu. Dan di mereka saya dianggap sesat karena suka memberi contoh. Andai kita katakan Allah dua itu sesat dan murtad. Jadi kalau saya sesat, dia juga murtad, itu juga sama semua kami ini ya. Jadi jangan mudah-mudah memurtadkan orang. Dan kita menganggap Wahabi itu adalah saudara kita, mereka adalah orang yang terjebak dalam aliran yang salah. Kita doa mereka berubah. Jadi bukan kita musuhi, malah kita saudarai, kecuali pertolongan mereka. Kemudian daripada itu, ini banyak pertanyaan saya tak berani nanya pada Kiai karena memalukan Anda. Suami meminta menikah lagi dan kalau tahu dia tidak akan sanggup membiayai keluarga yang baru. Namun sang istri tidak pernah menyetujuinya. Apakah istri itu berdosa jika tak mau melayani suaminya lagi? Jadi intinya dia tak setuju suami menikah sehingga hak suami kewajiban dia tidak dia berikan lagi. Bagaimana itu? Ya istri walaupun suami menikah lagi, pertama suami menikah lagi itu tidak tergantung pada persetujuan istri. Dengar dulu. Artinya walaupun istrinya agak setuju, menikah lagi itu hukumnya sah. Ini yang pertama ya. Yang kedua, kalau suami menikah lagi, istri tetap berkewajiban melayani suami. Jangan mentang-mentang karena ada pelayan baru, pelayan lama merasa agak wajib. Tetap wajib itu. Gak sanggup. Nah, itu lain lagi kalau begitu. Jadi jelas? Itu bukan kucing jawab, dia itu. Ada wanita yang memakai cadar, tapi pergelangan tangan ke atas nampak. Bagaimana itu? Pergelangan tangan ini ya, pergelangan tangan menurut mazhab Syafi'i termasuk aurat. Jadi ditutuplah. Sebagian mazhab Hanafi, sebagian ulama salaf seperti Hanafi, pergelangan tangan itu gak apa-apa nampak, tapi jangan terlalu ke atas. Kadang-kadang kan wanita kerja di warung, jadi ambil barang akhirnya lengannya kelihatan, itu ikut Hanafi gak apa-apa. Tapi sebaiknya ikut Syafi'i ya, jangan keluar mazhab.
Tapi kalau ikut gak apa-apa. Sebenarnya di Indonesia bab aurat itu banyak keluar dari mazhab Syafi'i. Contoh, wanita-wanita kita jarang pakai kaos kaki, telapak kakinya kelihatan. Itu kan mazhab di luar Imam Syafi'i. Asal gak terlalu ke atas yang nampak itu. Jadi begitu. Mungkin ini ada pertanyaan-pertanyaan lain tapi tidak layak saya tanyakan. Ada yang mau nanya langsung, silakan. Dari cowok ada? Oh, nanti dia balik nanya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Kiai, kami di Aceh ini ada pengajian sebagian di masjid-masjid atau wilayah itu mengajari masalah ihsan kami. Dalam pengajarannya itu mengakui bahwasanya guru itu mengakui perkataan Abdul Karim Jili yang mengatakan bahwa huwa ghamir di al-ikhlas itu kembali kepada Allah. Berarti Muhammad adalah Allah. Orang yang mempelajari tersebut apa bisa keluar dari Islam atau tidak? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau orang yang sampai berkesimpulan atau berpendapat bahwa Nabi Muhammad adalah Allah, maka itu hukumnya kufur dan murtad. Walaupun kitab apa yang dia pelajari, gak boleh itu keluar dari syariat itu. Jadi gak boleh. Dan jangan diikuti yang begitu itu. Jadi, dan ini memang ya, kekufuran dari sebagian sufi ini sudah lama ada. Makanya Al-Imam Al-Qadhi Iyad dalam kitab Asy-Syifa, Al-Qadhi Iyad ini hidup pada abad ke-6. Itu sudah menjelaskan tentang jahalatus sufiyah, orang-orang sufi yang bodoh yang sampai pada level murtad, kufur. Jadi yang ajarannya kufur bukan cuma Wahabi, saudara. Sufi kalau begitu bisa kufur. Dan di dalam kitab-kitab fikih seperti Raudhatul Talibin Imam Nawawi ya, juga di dalam Mukhtasarnya Raudhah, itu disebutkan tentang sebagian pandangan-pandangan sufi yang kufur. Karenanya hati-hati dengan itu bahaya. Makanya Ahlus Sunnah itu di dalam bertasawuf ikut mazhabnya Al-Junaid Al-Baghdadi karena konsisten dengan syariah. Gak ikut mazhabnya Al-Jili. Di Indonesia ini mungkin seluruh dunia yang ikut Al-Jili ini sebagian orang Aceh aja itu. Saya kira begitu saudara. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya, dan saya langsung bertanya aja kepada guru kita yang mulia. Pertanyaan yang pertama adalah bisa dijelaskan bagaimana sejarah lahirnya Wahabi. Kemudian kenapa Wahabi ini bisa berkembang dengan pesat dalam waktu yang singkat. Kemudian yang ketiga, bisakah dijelaskan tentang Ibnu Taimiyah? Jadi bagaimana akidahnya dan apa mazhabnya, dan mengapa bisa menjadi dia sebagai pegangan daripada Wahabi. Kemudian yang terakhir, apakah langkah-langkah kita untuk membasmi ajaran Wahabi ini dari Aceh? Terima kasih banyak atas jawabannya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibnu Taimiyah ya. Ibnu Taimiyah ini ulama besar yang hidup pada paruh kedua abad ke-7 dan paruh pertama abad ke-8 Hijriah. Di dalam fikih mazhabnya Hambali. Di dalam akidah beliau ini terkenal pengikut mazhab Mujassimah. Tapi sebenarnya Ibnu Taimiyah itu sudah bertaubat dari itu. Cuma kitabnya yang menyimpang sampai sekarang masih ada. Dan Ibnu Taimiyah itu ketika bertaubat pindah ke mazhab Asy'ari dan mengajarkan kitab-kitab Asy'ariyah. Karenanya ada riwayat sebagian ulama Hanabilah seperti Imam Ibnu Rajab mengaji kitab Taksisut Taqdis karangan Imam Ar-Razi kepada Syekh Ibnu Taimiyah. Cuma yang populer sekarang ini ya pendapatnya yang tajsim, pendapat yang lama itu, yang dihidupkan lagi oleh Wahabi. Jadi memang, tapi ini informasi ini juga simpang siur. Ada yang mengatakan Ibnu Taimiyah gak bertaubat sampai meninggal. Ada yang mengatakan bertaubat, akhir hayatnya kembali ke Asy'ariyah. Awalnya memang Asy'ariyah Ibnu Taimiyah itu. Dan bahkan beliau ngajar di madrasah Asy'ariyah, gajinya dari mengajar kitab Asy'ariyah. Ini Syekh Ibnu Taimiyah. Nah, masalahnya Ibnu Taimiyah ini punya sekitar 60 pendapat yang melanggar ijma ulama. Termasuk masalah tajsim itu. Jadi begitu. Nah, Wahabi ini didirikan oleh orang bernama Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi. Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi ini lahir tahun 1111 Hijriah, abad ke-12. Ayahnya seorang ulama besar mazhab Hambali di daerahnya. Cuman ketika masih ada ayahnya, Muhammad bin Abdul Wahhab gak berani menyebarkan ajarannya. Sejak ada bapaknya sudah aneh-aneh memang. Karenanya bapaknya Syekh Abdul Wahhab bin Sulaiman An-Najdi mengingatkan orang-orang agar jangan terpengaruh dengan Muhammad bin Abdul Wahhab. Ini bahaya. Ternyata apa? Setelah ayahnya meninggal, Muhammad bin Abdul Wahhab ini menjadi leluasa dan bebas. Itu tahun berapa? 1145. Jadi setelah 1145 ayahnya meninggal dunia, Muhammad bin Abdul Wahhab ini leluasa menyebarkan fahamnya. Kemudian Muhammad bin Abdul Wahhab ini bergabung dengan Gubernur Najd Muhammad bin Saud. Nah, kebetulan Muhammad bin Saud ini ingin melakukan perluasan wilayahnya dengan menyerbu daerah-daerah sekitarnya. Ternyata tentaranya gak mau diajak menyerbu sesama muslim. Kata tentaranya, itu muslim, kenapa kita harus membunuh mereka? Kan dosa besar. Maka Muhammad bin Abdul Wahhab dijadikan penasehat oleh Muhammad bin Saud, lalu berfatwa itu kafir semua itu syirik rububiyah, syirik uluhiyah, tidak bertauhid uluhiyah itu. Karena sudah dibilang syirik, maka tentaranya Muhammad bin Saud mau menyerbu daerah-daerah sekitarnya. Dan Muhammad bin Abdul Wahhab ini berperang ratusan kali. Dan yang diperangi orang muslim semua, gak pernah memerangi orang kafir itu. Ini. Kemudian ada riwayat ya, Muhammad bin Abdul Wahhab ini sebenarnya itu dipengaruhi oleh intelijen dari Inggris. Namanya Mr. Hamper.
Ya, namanya Hemper. Hemper ini orangnya hafal Quran, fasih berbahasa Arab, mengerti syariat Islam. Dia datang ke negara Islam sebagai mata-mata, mengganti namanya Syekh Abdullah Afandi. Dia yang mengarahkan pikiran Syekh Muhammad bin Abdul Wahab agar mengadopsi ideologi Syekh Ibnu Taimiyah. Jadi begitu. Nah, mengapa Wahabi ini menjadi besar? Karena Wahabi ini memang didanai oleh Saudi Arabia. Dan Saudi Arabia menyebarkan faham Wahabi itu atas permintaan negara-negara barat. Putra mahkota yang sekarang MBS mengatakan nasyarna al-Wahabiyah bi talabin minal gharb. Kami menyebarkan Wahabi dengan permintaan dari negara-negara barat. Negara barat itu bukan Sabang, saudara. Barat itu artinya Eropa dan Amerika. Itu penyebaran Wahabi dari sana. Nah, Wahabi ini tanduk syaitan. Mengapa? Wahabi ini kan munculnya dari Najd. Najd itu arah timur kota Madinah. Mengapa oleh para ulama disebut tanduk syaitan? Karena di dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah SAW pernah berdoa di hadapan para sahabat, Allahumma barik lana fi syamina wa fi yamanina. Ya Allah, berilah keberkatan pada kami di negeri Syam dan negeri Yaman. Akhirnya apa? Karena yang didoakan cuma Syam dan Yaman, para sahabat meminta wa fi najdina ya Rasulullah, doakan pula keberkatan pada kami di negeri Najd. Karena para sahabat di Madinah kalau berdagang ke utara, rutenya ke negeri Syam. Kalau berdagang ke selatan, rutenya ke negeri Yaman. Kalau berdagang ke timur, rutenya ke negeri Najd. Ini yang didoakan cuma utara dan selatan, timur gak didoakan. Para sahabat minta, Rasulullah yang timur Najd doakan pula. Ternyata Rasulullah gak mau mendoakan. Justru Rasulullah bersabda, hunaka zalazil wal fitan. Di sana di Najd itu ada kegoncangan-kegoncangan dan fitnah. Artinya fitnah pada agama, saudara, merusak terhadap agama. Wa hunaka yatlu qarnus syaitan, dan di Najd akan muncul si tanduk syaitan. Tanduk syaitan ini apa? Wahabi. Mengapa Wahabi disebut tanduk syaitan? Karena syaitan ini kekuatannya ada pada Wahabi. Kok ada pada Wahabi? Ibaratnya hewan. Hewan itu kekuatannya ada pada tanduk. Saudara kalau nonton film-film di YouTube tentang banteng Afrika, ketika melawan singa itu pakai tanduk. Singa tuh mati, saudara, kena tanduk. Kena tanduk banteng itu. Nah, kok bisa begitu? Ini misalnya ada orang Aceh, dari kecil gak pernah didayah, dia cuma sekolah umum, kadang sholat, kadang gak sholat. Lama-lama setelah dewasa muncul kesadaran beragama, akhirnya sholat. Begitu sholat, bertaubat, cuma dia belum dapat ilmu, cuma ikut-ikutan. Masuk ke masjid, sholat berjamaah maghrib. Ternyata tengku yang menjadi imam baca wirid lama sekali. Dia masih belum tahan baca zikir lama. Digoda oleh setan. Jangan lama-lama lah wirid. Bisa turun main HP, minum kopi. Ngapain lama-lama? Dah selesai kewajiban. Ternyata apa? Dia mau turun tolah-toleh. Ada enggak yang turun? Karena enggak ada jamaah yang turun, akhirnya dia malu enggak turun. Artinya apa? Setan enggak kuat. Besoknya orang yang baru bertaubat ini pergi ke Aceh Selatan. Pas menjelang maghrib berhenti di Masjid Wahabi di Tapak Tuan. Karena capek, habis sholat maghrib gak turun.
Ternyata Ustadz Wahabi ngasih kajian. Kata ustadznya ini, ya namanya Wahabi, kita ini beragama harus sesuai dengan Rasulullah. Jangan buat-buat sendiri cara beragama. Salat sesuaikan dengan Rasulullah. Zikir sesuaikan dengan Rasulullah. Itu yang baik. Jangan bikin-bikin sendiri. Nah, zikir yang baik habis salat itu zikir sendiri-sendiri. Jangan zikir suara keras. Apalagi berjamaah itu tak sesuai sunnah. Masuk sama otak orang ini. Nah, ini cocok nih. Memang beragama harus sesuai Rasulullah, karena itu nabinya, bukan sesuai Abu di Aceh. Cocok nih. Akhirnya apa? Besoknya pulang ke Banda, sholat berjamaah di masjid dekat rumah. Ternyata Tengku baca zikir panjang-panjang. Langsung ingat ceramah yang tadi malam. Nah, ini Tengku bid'ah nih. Zikirnya bid'ah. Akhirnya apa? Langsung keluar. Ini namanya kena tanduk setan. Setan tuh gak kuat, saudara. Kekuatannya ada pada Wahabi. Dan zikir keras berjamaah itu gak bid'ah. Karena Rasulullah zikirnya keras. Para sahabat zikirnya keras. Cuma karena dia gak tahu. Makanya tadi kan yang merusak Islam ini kan orang gak punya ilmu beramal. Orang beramal tanpa ilmu. Yang punya ilmu gak beramal, itu yang merusak. Ini bahayanya Wahabi. Atau misalnya ya, dia ada tetangganya meninggal, istiqomah ikut sama dia. Cuma dia gak ngerti dalil. Gak ngerti, pokoknya ikutlah. Kadang-kadang dia ikut apa enggak ya. Kalau ikut ini Tengku baca sama dia macam lama. Gak enak sama tetangga, enak ikut aja. Karena bapak saya kalau mati nanti orang tak datang. Jadi setan gak kuat menggoda dia, ikut. Besoknya entah sholat di mana ada Ustadz Wahabi ceramah, tradisi sama dia tahlil 7 hari bid'ah. Gak perlu macam-macam. Hidangan makanan bid'ah. Akhirnya besoknya gak pergi lagi, saudara. Makanya dibilang tanduk setan. Kekuatan setan ada pada Wahabi. Jadi itu maksudnya itu. Nah, gimana caranya menghadapi mereka? Datangi. Wahabinya diajak ketemuan, diajak dialog. Atau kalau kita gak mendatangi ya harus kita tanggapi apa pernyataan mereka, jangan didiamkan. Karena kalau kita tanggap, kalau mereka mengeluarkan syubhat, isu-isu, para Tengku gak menanggapi, tambah banyak syubhat yang mereka keluarkan. Karena mereka merasa bebas. Tapi kalau setiap mengeluarkan ditanggapi, nanti mereka gak berani. Dan bisa-bisa mereka nanti bertaubat. Dan alhamdulillah di Jawa ini banyak ustadz-ustadz Wahabi yang bertaubat. Yang susah bertaubat itu Wahabi Aceh, saudara. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, pertanyaannya sudah ditanggapi oleh Kiai dan saya kira sangat memuaskan. Kalau menurut saya Kiai, yang parah di Aceh ini ada satu pahaman, karena nggak ngerti Quran juga, yaitu tidak boleh nyalahin orang. Mereka nggak paham 22 mujadalah la tajidu qauman yu'minuna billah wa rasul yuwadduna man hadallah. Orang yang beriman kepada Allah dan Rasul nggak berjinak-jinak dengan orang yang salah. Jadi walau Wahabi salah mesti berteman. Dan haram upah Wahabi, ini harus ngaji kembali bab upah. Jadi yang tidak boleh disalahkan orang benar. Kalau yang salah disalahkan tidak mengapa, tapi dengan tidak takabur. Nah, kayak Kiai ngomong tadi, kalau kita tidak menanggapi mereka, mereka akan tumbuh. Nah, maka momen hari ini insya Allah lebih banyak masalah Wahabi. Di mana yang sudah ngaji siap,
kita untuk mengambil Wahabi itu supaya jadi saudara kembali, mereka kembali ke dalam naungan Ahlussunnah. Siap? Siap. Berarti harus siap komen terhadap Wahabi, nanti ya. Begitu. Lebih-lebih itu gubernur kita adalah Ahlussunnah wal Jamaah. Ini Tengkudin kita kenal sebagai yang koar-koar, ngejar-ngejar maksiat dan ngejar-ngejar Wahabi. Di Aceh Tubuka ini sama dengan saya Haji Rusabli, juga anti Wahabi, kucing tukang merebet. Jadi alhamdulillah kita sudah persepsi mengikuti agama yang Ahlussunnah berempetan sampai ke Rasulullah sana, dan tidak ada sana Wahabi itu sah, karena Imam Bukhari, Imam Muslim, Nasai, Ibnu Majah, Tirmizi semua pengikut mazhab. Kalau Wahabi anti mazhab berarti mereka anti Bukhari, Muslim, Nasai, Ibnu Majah, Tirmizi. Demikian. Kita ucapkan terima kasih kepada Kiai Haji. Di Al-Quran dijelaskan itu enggaklah dengan bahasa antara dengan ajaran Wahabi yang perlu dijelaskan. Belum dijelaskan. Ini gini ya. Sekarang banyak sekali terbuka pondok-pondok, bahkan ada yang model rumahan, dan terbukti pendananya Wahabi. Difokuskan pada hafal Quran sehingga jadi imam seperti Ustaz jelaskan tadi. Tolong diulangi supaya beliau-beliau yang mendengar ini agak sedikit warning. Jangan terlena dengan hafalan Quran. Maraknya imam-imam hafid dan rumah-rumah tahfidz ini termasuk tanda-tanda akhir zaman. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, "Badiru bil a'mali khisalan sittan." Segera lakukan amal-amal soleh sebelum datangnya 6 perkara. Jangan sampai kedahuluan 6 perkara itu. Karena kalau 6 perkara itu datang, mungkin kita gak sempat beramal soleh, atau kita beramal sulit diterima oleh Allah. Apa saja? Yang pertama, imaratus sufaha, kepemimpinan orang-orang bodoh. Orang bodoh jadi pemimpin. Orang bodoh itu orang yang tidak ahli ibadah, suka berbohong, mungkin juga ijazahnya palsu atau apa misalnya. Dan ini gak nyinggung siapa-siapa, contoh aja. Jadi jangan tersinggung. Ini orang-orang bodoh ya jadi pemimpin. Dan ini ya bisa jadi pemimpin negara, bisa jadi pemimpin ormas atau apa. Ini yang pertama. Yang kedua, wa kasratus syurat, banyaknya polisi-polisi. Karena banyaknya polisi ini menandakan banyaknya kejahatan. Kadang polisi itu backing kejahatan. Ingat 3 tahun yang lalu ya, ada polisi menembak polisi, lalu ditutup-tutupi oleh polisi, lalu dibongkar oleh sesama polisi. Itu kan gara-gara kejahatan. Lalu polisi ditangkap polisi. Mengapa? Karena menjadi bandarnya narkoba. Ini yang ketiga. Yang kedua, kan 6 tadi. Yang ketiga apa? Yang ketiga, wabai'ul hukmi, jual beli hukum, jual beli keputusan. Ini sudah maklum ya. Orang salah kalau bayar bisa benar atau hukumannya sebentar. Orang benar gak bayar bisa salah. Ini sudah maklum. Kemudian yang keempat, waqati atar rahim, memutus hubungan kekerabatan. Kalau dulu ya, dulu ini silaturahmi ke saudara agak jauh, bisa bermalam kalau dulu masih kecil. Sekarang ini antar sepupu kadang gak ada silaturahmi. Kadang bermusuhan masalah warisan antar saudara, putus hubungan. Ini yang keempat.
Lalu yang keberapa? Yang kelima. Wastighfafan biddam, menganggap enteng pembunuhan. Orang dibunuh gak apa-apa. Kan banyak ya kemarin-kemarin orang dibunuh, seperti main sepak bola di Malang yang mati itu berapa. Artinya orang dibunuh tuh biasa, gak ada urusan. Dan alhamdulillah untuk sekarang kita bernafas lega, kayaknya agak lumayan sekarang. Mudah-mudahan ya. Amin Allahumma amin. Lalu yang keenam, wa nashwan yattakhidunal qur'ana mazamir, dan generasi yang menjadikan Al-Quran sebagai alat musik. Apa maksudnya Al-Quran dijadikan alat musik? Saudara tahu alat musik? Alat musik itu kan hanya untuk dinikmati suaranya. Artinya Quran hanya dinikmati suaranya aja. Maksudnya apa? Yuqaddimuna ar-rajul laisa biafqahihim wala a'lamihim. Orang-orang menyuruh seseorang maju menjadi imam, dia bukan orang alim, bukan orang ahli fikih. Ma yuqaddimunahu illa liyughanniyahum. Mereka menyuruh dia menjadi imam hanya agar bernyanyi-nyanyi dengan suaranya yang merdu. Artinya munculnya generasi-generasi yang hanya hafal Quran, gak mengerti ilmu agama seperti sekarang, itu tercela saudara. Dan rumah tahfidz ini menjamur bersamaan dengan 5 perkara itu. 5 perkara bersamaan memang ini. Dan ini masa-masa seperti ini beramal soleh susah diterima. Mengapa susah diterima? Banyak barang syubhat. Orang penjual narkoba buka bisnis, kita beli di situ, kan syubhat masuk sama kita. Banyak barang syubhat di mana-mana. Ini kemudian kita berjamaah di masjid, gara-gara imam hanya mengandalkan suara merdu hafal Quran, paling enggak sholatnya makruh. Mengapa makruh? Gara-gara banyak imam hafid. Sholat Jumat di kota-kota itu cenderung imam dan khotibnya 2 paket. Betul? Beda orang kan? Dan itu makruh, bahkan bisa batal kalau imamnya gak mendengar rukunnya khutbah. Dulu kan gak ada, dulu itu khotib ya imam. Sekarang ini khotib ya khotib, imam. Kadang ada orang cuma pandai berkhutbah, jadi imam gak berani. Ada orang yang hanya bisa jadi imam, khutbah gak berani. Akhirnya 2. Ya kadang-kadang itu 2 paket, biar barokahnya dibagi 2 itu. Nah ini kan makruh. Kadang-kadang imam-imam yang begitu ibadahnya batal. Banyak ya imam-imam yang gak pernah belajar di dayah, gak ngerti ilmu fikih, ketika akan sujud dulu. Setelah sempurna sujud baru baca takbir. Nanti berdiri begitu juga. Begitu sempurna berdiri baca takbir. Mengapa? Takut dikejar sama makmum. Makmumnya awam, imamnya awam juga, sholatnya rusak. Makanya tadi dikatakan ya, di dalam kitab ini, termasuk yang merusak Islam beramal tanpa ilmu. Itu merusak. Karenanya ya saudara-saudara, kalau punya anak, lebih baik masukkan ke dayah yang ngajar kitab. Jangan dimasukkan ke tempat tahfidzul Quran. Orang Indonesia ini beda dengan orang Arab. Kalau orang Arab biasanya hafal Quran alim-alim. Karena orangnya besar, kepalanya besar, otaknya besar. Dan makannya ayam 1 ekor 1 orang di sana. Kalau orang sini, orangnya kecil, kepalanya kecil, otaknya kecil. Yang hafal Quran gak alim, yang alim gak hafal Quran. Makanya abu-abu dulu gak ada yang mendirikan rumah tahfidz. Hatta kiai-kiai di Jawa yang pondoknya besar-besar, gak ada rumah tahfidz dulu. Dan ini munculnya akhir zaman. Hati-hati dengan apa-apa yang muncul di akhir zaman. Khawatir itu termasuk fitnah akhir zaman. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, kita
kita sudah dengar pengajian daripada Kiai Haji Dusamli, juga jawaban daripada pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan oleh para jamaah. Kata baginda sallallahu alaihi wasallam, at-tafkiru sa'atin afdalu min sabina sanah, berpikir sedetik lebih mulia daripada 70 tahun ibadah sunat. Semoga Allah lipat gandakan kita hadiahi pahala tersebut untuk dua ayah bunda kita, guru kita, dan seluruh muslimin muslimat. Amin. Kemudian daripada itu, bukan kita membicarakan akidah-akidah yang sesat itu karena kebencian, tapi karena memang itu dibenci Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita orang yang beriman, wa ma atakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dibawa Rasul diambil, apa yang dilarang Rasul tinggalkan. Kita ini cuma penerus perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersama kita doakan supaya Kiai Haji Dusamli selalu diberi kesehatan oleh Allah, panjang umur, barakah umur, dan terus bisa memperjuangkan sunnah Rasulullah hingga akhir hayat beliau. Juga kepada Tuluka ini, Tengkudi, dan kita semua yang ada di sini, semoga Allah sampaikan cita-cita, Allah sehatkan badan, dan insya Allah hidup dalam Islam, bisa meninggal dalam husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Saya kira ini, mari kita tutup ya dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu kama zida. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat. Amin. Wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at. Amin. Wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim tasliman katsira. Amin. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li mashayikhina wa ashabina wa ahbabina wa dhawil huquqi 'alaina wa lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya minhum wal amwat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam tasliman katsira. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. Wa rahmatullah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu